Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Magistreci Purba dengan NPM A1E021042, Prodi Pendidikan Fisika kelas B, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi selanjutnya tentang manajemen pendidikan, yaitu bab yang kedua, tugas dan manajemen pendidikan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun indikator-indikator yang saya bahas dalam materi ini yaitu yang pertama konsep dasar kepala sekolah, yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajemen, yang keenam atau yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah. Terlebih dahulu kita akan mencari tahu apa itu kepala sekolah, siapa itu kepala sekolah. Oke, di sini terdapat beberapa pengertian kepala sekolah menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu secara etimologi, mengatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerima atau pemberian penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah merupakan pusat dari berlangsungnya sekolah tersebut atau tumpuan dari sekolah tersebut yang memberikan arah untuk berlangsungnya sekolah tersebut. Yang kedua itu menurut Syarafuddin mengatakan bahwa tugas kepala sekolah itu adalah untuk mempengaruhi, mendorong, memimpin, mengarahkan para guru, staf, siswa, orang tua dan pihak lain yang terkait untuk bekerja dan berperan guna untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Wahjo Suminjo mengatakan bahwa kepala sekolah itu adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang akan menerima pelajaran. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah itu merupakan orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama, melainkan bukan hanya tujuan dirinya sendiri, tetapi mencapai tujuan bersama, tujuan para peserta didik, guru yang akan mengajar, dan peserta didik yang akan menerima ilmu. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Devdiknas tahun 1999 antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua yaitu memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada staf, guru, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Adapun di sini beberapa syarat-syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama
yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau di madrasah. Yang pertama, syarat-syaratnya yaitu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia paling tingginya 56 tahun. Yang ketiga yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Radatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3/4 bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Terdiri dari kepala taman kanak-kanak Raudatul Atfal atau TK atau RA. Ciri-ciri syarat-syaratnya yaitu harus berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua yaitu memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Bagian B yaitu kepala sekolah di tingkat SD atau MI. Yang pertama, syarat-syaratnya yaitu berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah SD atau NI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang bagian C yaitu kepala sekolah di bagian sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS. Yang pertama harus berstatus sebagai guru SMP. Yang ketiga yaitu memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Bagian D yaitu kepala sekolah di bagian sekolah menengah atas atau SMA atau MA. Yang pertama yaitu harus berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua yaitu memiliki sertifikat kepala SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Bagian E yaitu kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK. Yang pertama harus berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua yaitu memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga atau yang bagian C yaitu ciri kepala sekolah yang efektif. Di sini menjadi kepala sekolah yang efektif itu harus memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri itu harus yang patut untuk ditiru atau yang layak dijadikan untuk sebagai bagaimana seorang kepala sekolah, teman-teman. Di sini menurut Sergio Giovanni dan kawan-kawan tahun 1984 ada 5 poin ciri-ciri kepala sekolah yang efektif itu. Yang pertama yaitu memiliki kepemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat yaitu senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima yaitu toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Berarti kesimpulan dari ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Sergio Giovanni itu bahwa kepala sekolah itu harus sosialnya tinggi, bisa mendengarkan keluh kesah para guru, siswa untuk mencapai tujuan yang akan menjadikan siswa tersebut atau guru tersebut berhasil. Bagaimana menjadi siswa yang baik, bagaimana menjadi guru yang baik. Dan tidak
dan susah untuk mengatakan tidak. Menjadi kepala sekolah itu harus siap untuk mendengarkan apapun keluh kesah dari para siswa, para guru, staf, dan lain-lain di dalam sekolah tersebut. Seperti bagaimana cara seorang kepala sekolah tersebut untuk meningkatkan daya tarik terhadap sekolahnya. Dan jika kepala sekolahnya memiliki sifat yang egois, maka sekolah tersebut peminatnya akan berkurang, karena kepala sekolahnya tersebut memiliki sifat yang egois, hanya mendengarkan diri sendiri dan melakukan kehendaknya sendiri, dan tidak mendengarkan tidak memberi jalan kepada para siswa, guru, dan staf lainnya. Jadi menjadi kepala sekolah itu harus memiliki sifat yang efektif, teman-teman. Menjadi kepala sekolah yang efektif itu harus memiliki sifat yang baik, toleransi, jiwa sosial yang tinggi, dan bisa mendengarkan keluh kesah. Menurut Gus Nuridlo, menjadi kepala sekolah yang baik itu kepala sekolah yang efektif itu memiliki 6 poin, memiliki 6 ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua yaitu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Di sini berarti kepala sekolah itu harus memiliki harapan terhadap siswanya, dan melalui harapannya dia harus berusaha bagaimana caranya siswa tersebut agar tertarik dalam belajar untuk meraih cita-cita, meraih pendidikannya, karena di setiap prestasi siswa tersebut bisa juga untuk mengembangkan sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pelajaran. Di sini kepala sekolah itu harus memberikan gambaran bagaimana sistem pembelajaran yang baik, tidak membiarkan guru tersebut. Yang keempat yaitu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima yaitu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Jadi, ciri-ciri kepala sekolah itu secara umumnya atau itu telah digabungkan dari menurut para ahli yang tadi teman-teman, yaitu bahwa ciri-ciri kepala sekolah yang efektif yaitu memiliki 3 poin, yaitu kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Yang ketiga yaitu memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru di sekolah. Itu adalah ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis, maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Jirawat,
mengatakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang antara lain sebagai berikut. Bidang yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yang dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga yaitu pengelola kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat yaitu pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitas, pelengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima yaitu pengelolaan keuangan, yaitu dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat murid. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Yang kedua yaitu dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga yaitu berpusat pada tenaga kependidikan atau guru. Yang keempat dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kelima merupakan bantuan profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Topik yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengungkapkan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja melalui orang lain. Yang kedua yaitu dengan waktu dan sumber yang terbatas maupun menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima yaitu sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh yaitu seorang diplomat. Yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Menurut Lazarus, 3 fungsi kepala sekolah yaitu sebagai berikut: sebagai administrator pendidikan, yang berarti meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua yaitu sebagai supervisor pendidikan, yang berarti usaha peningkatan mutu. Yang ketiga yaitu pemimpin pendidikan, yaitu peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi.
Menurut Mulyasa, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. 1. Memperdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama yang dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme lain kependidikan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Di sini ada tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah teman-teman, yaitu untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan pembangunan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Bagian yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial tersebut terdiri dari teknis atau teknikal, manusia atau human, dan konseptual atau konseptual. Yang bagian B yaitu secara umum. Kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Sama halnya dengan kepala sekolah harus sebagai penengah antara guru, siswa, dan staf dan para orang tua dan lainnya. Bagian yang ke C yaitu kepemimpinan untuk kepala sekolah. Kepemimpinan untuk kepala sekolah terdiri dari 1. Kepemimpinan struktural, yang kedua kepemimpinan fasilitatif, yang ketiga kepemimpinan yang mendukung, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan yang partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Terdiri dari 1. Menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran yang tersampaikan. Yang kelima, memonitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Oke, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada perkataan atau materi yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.